Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih untuk pemirsa yang selalu setia di Cahaya Hati Indonesia, dan alhamdulillah hari ini kita berada di daerah Gading Serpong, tentunya di Masjid Syafana Al-Iman Gading Serpong. Dan di depan saya ini adalah orang tua murid dan juga jamaah dari masjid ini yang insya Allah orang tua dari para penghafal Quran. Ini Masya Allah luar biasa. Dan tentunya juga yang di rumah mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga Allah merahmati ada di rumah dan juga ada di studio. Dan tentunya juga sekarang ini seperti biasa kita akan mendengarkan banyak sekali ilmu dan nasihat dari guru-guru kita. Dengan tema seperti apa? Oh, kita tunggu saja. Karena kali ini untuk pertama kita akan langsung mendengarkan nasihat dari guru kita, Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall. Karena kelebihannya bidadari itu cantik, tidak minta belanja. Sudah gitu di madu juga agak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, di madu protes. Nah, jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang apa belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati. Karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yafla. Kamu mau tak kasih vitamin, makan pohon khuldi, nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, sajaratul khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya, itu anggur apa ketela apa duren, itu namanya orang kurang penggawean itu gak penting. Ketika Allah tidak menjelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting. Kamu sok penting nyari itu apa itu. Allah saja tidak menjelaskan, kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang nggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam, Adam kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah mengira ada orang mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik.
Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi, bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara laturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni, karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu, jadi bener-bener penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis, itu cara untuk karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu, pura-pura nangis terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanatnya. Nah, lalu kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini terakhir, terus nanti Mas Masdi ngendikan terus doai sekalian. Perintah Sohibul Bait, bukan permintaan, perintah. Perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti diabaikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi konstruksi ya. Konstruksi ayat fadallahuma bihurur. Kenapa mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Itu unik. Kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun, sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad, riwayat Musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, Fulan kamu kesini, kamu lihat itu apa? Bok Gusti. Berapa? 99. Per bok itu maddul basor, sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi nggak kayak yang di pengadilan itu hanya beberapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia, sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa, dia akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja, diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan nggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Udah kamu tenang aja. Setelah ditimbang, box 99 yang jumlahnya maddul basor kira-kira 3 kilo sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil, karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani ada namaku kemudian kamu abaikan. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain, kamu berani gak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya gak berani. Itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa mengungguli. Nah, di sini terus para torekot, para apa konwiridan Allah, Allah, Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji, malah tanya, gunanya apa sih muni Allah, Allah? Lu nyebut pangerane orang-orang gunanya. Oh ini sedang nyebut Tuhannya, kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas dijak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh dasar orang aneh. jadi logis. Nah, Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu nggak mikir yang lain, apa setan itu penipu apa enggak, sudah grogi, yang manggil Allah langsung. Nah, makanya saya mohon, kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah la ilaha illallah dakhalal jannah, karena dengan itu malaikat nggak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silahkan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani, berarti tidak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato satis sijilat wasakula ismuwah. Kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus disebut, sudah Nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah, gini, dzikrullah fisirri wal alan, gini-gini. Dan kamu mati dan kamu hidup walisanu katordun, kamu harus selalu ingat Allah Ta'ala. Nah, kalau sampean tanya kenapa itu menjadi penting, karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ketika ulama-ulama sufi, kalau kamu habis salah istighfar, nanti di sohifah kamu akan ditulis habis salah, salah. Terus di belakang ditulis, tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malaikat tinggal aja kamu teror, kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu. Ini tak ajarin, kalau tepak ya kamu didengar, kalau tidak malah digebuki, tidak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi ini hari ini.
Hadisnya akurat. Ijazah. Ijazah. Nggih ngoten mawon kok nak kesuwen kepinteran nyanyi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, kisah Nabi Adam dari Gus Baha. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut ini kita akan ketemu dengan para guru yang sangat luar biasa. Ada Gus Bara, ada kemudian Ustadz Abi Gifran dan juga Ustadz Nawawi. Apakah materi nasihatnya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali hanya di Cahaya Hati Indonesia.